putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau
itulah Tuhan. Kami mau Tuhan setiap rencanamu, setiap jalanmu Tuhan terjadi atas hidup kami Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Kau yang memegang masa depan kami. Kau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa siang hari ini Tuhan. Biarlah Kau terus menyampaikan apa yang Kau mau Tuhan, isi hatimu Tuhan. Dan biarkan kami bisa raih setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu kebenaran itu yang akan memerdekakan dan memulihkan kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami siap terima berkat-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Hari ini firmannya begitu simpel, tapi saya harap saudara bisa menangkap banyak hal dari firman yang begini simpel. Oke, PowerPoint-nya bisa ditayangkan. Temanya hari ini adalah one thing. Cuma satu. Jadi coba tangannya ikuti seperti apa yang digambar itu. Dan katakan one thing. Katakan hanya satu saja. Jadi kalau cuma satu, nggak ada dua. Gitu. Cuma ada satu ini. Hanya satu saja. Satu ketika ada sebuah cerita dongeng lah kalau bisa dibilang mungkin begitu. Satu orang dia berjalan-jalan ke sebuah hutan yang begitu rimbun dan sepi. Dan dia waktu berjalan itu tiba-tiba dia menemukan sebuah papan. Dan di papan itu ada tertulis seperti yang terlihat di layar. Dikatakan di situ, if you only have one thing to ask for. Dan ada sebuah kunci di situ. Seandainya gitu. Aku akan memberikan satu saja permintaan. Jika kamu hanya punya satu permintaan aja. Dan apapun juga yang diminta itu akan diberikan. Karena ini ada kunci ini. Ketika kamu pegang kunci ini dan masukkan situ dan putar. Apapun yang kamu minta akan terjadi. Nah pertanyaannya kalau saudara kira-kira mau minta apa ya? Kira-kira mau minta apa ya? Coba saya pengen tahu dulu. Coba tim multimedia bisa bantu saya. Yang sebelah sini aja deh. Nah, coba dari paling depan atau paling ujung sana. Tuh. Kalau diminta satu aja, tinggal ngomong. Apa yang mau diminta dan apa aja yang diminta akan terjadi? Uang. Uang, wes luar biasa. Betul, sebelahnya. Tinggal ngomong aja. Kalau boleh minta satu aja, apa yang mau diminta? Rumah. Uang juga? Rumah. Rumah. Wah, entar rumah. Sebelahnya. Ya, cepat aja. Apa? Hikmat. Hikmat. Oh, luar biasa. Coba ke sebelah sini. Hikmat juga. Hikmat juga. Sebelahnya. Kasih cinta. Apa? Minta kasih. Oke. Sebelahnya. Kalau ditanya mau minta apa aja, satu Hikmat. aja tapi itu akan dijawab. Hikmat katanya. Coba ke sebelah sini. Apa Pak? Ya kalau hikmat kan kayak Salomo ya. Ya saya minta damai aja deh. Damai. Oke, damai perlu. Kira-kira apa Pak? Saya minta anugerahnya. Anugerahnya, wis luar biasa. Iya sama. Sama. Belakangnya lah ini 4 lagi yang belakang. Kita pengen tahu. Minta damai. Minta damai juga, oke. Hikmat. Minta hikmat. Sama anugerah. Anugerah, wis luar biasa. Semua keluarga diselamatkan. Semua keluarga diselamatkan. Oke, cukup lah. Luar biasa ya. Kenapa? Dan memang betul. Kenapa? Ada banyak permintaan, kadang Tuhan tanya kepada kita tuh. Dan tadi rata-rata kalau saya survei gitu, saya tanyakan, rata-rata apa yang kita paling butuhkan, itulah yang dijawab gitu. Jadi saya pernah tanya apa yang diminta, saya minta kesehatan, karena dia lagi sakit, wajar gitu. Dia lagi butuh uang, minta uang. Butuh rumah, minta rumah. Tadi minta itu. Dan memang heran juga karena survei saya tanya rata-rata ke anak-anak Tuhan. Jadi hampir kurang lebih 30-40% jawabnya adalah hikmat. Ya mungkin pernah tahu cerita Salomo. Tadi kan udah dikasih tahu kan. Mungkin udah tahu cerita Salomo. Karena memang cerita ini sebetulnya bukan sebuah dongeng. Karena cerita ini sebetulnya betul-betul terjadi. Suatu ketika Elohim tanya, Tuhan tanya kepada Salomo.
mintalah. Dia bilang gini, apa saja dan apa yang harus aku berikan kepadamu. Kamu minta satu, kamu minta apa aja, aku akan kasih. Dan waktu itu memang betul Raja Salomo itu minta hikmat. Tapi kemudian Tuhan bilang begini di ayat 11. Lalu Elohim berfirman kepadanya, oleh karena engkau meminta hal itu dan bukan meminta umur panjang atau kekayaan dalam dirimu atau nyawa musuhmu, namun meminta kearifan bagimu untuk dapat mengerti keadilan, maka aku akan melakukannya sesuai dengan permintaanmu itu. Lihatlah, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Jadi apa yang Salomo minta? Salomo minta hikmat dan Tuhan berikan penuh hikmat dan pengertian. Jadi Raja Salomo minta hikmat dan hasilnya ditulis di situ bahwa Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Ternyata Tuhan kasih juga termasuk kekayaan. Gitu. Jadi Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Luar biasa hikmatnya Salomo. Bahkan dikatakan lagi di Raja-Raja begini. Dan Elohim mengaruniakan hikmat dan pengertian yang luar biasa kepada Salomo. Serta kebesaran hati sama seperti pasir di tepi laut. Waduh, tidak terhingga sepertinya. Kenapa saudara lihat pasir di pantai itu, kalau pantainya panjang sampai ujungnya aja kita gak bisa lihat. Gitu. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur. Waktu zaman itu orang-orang dari timur, contohnya itu adalah orang Majus dari timur. Kalau saudara lihat. Jadi orang dari timur adalah orang-orang yang bisa lihat bintang, mereka tahu tentang masa depan. Jadi orang Majus itu sebetulnya waktu datang ketemu Yesus, mereka sudah berjalan bertahun-tahun. Mereka udah lihat itu bintang, karena mereka jalan pakai unta. Jadi bukan begitu Yesus lahir dan kemudian mereka datang ke situ. Tapi mereka sudah lihat itu bintang jauh sebelum itu. Mereka udah ikuti itu bintang. Jadi diperkirakan bertahun-tahun. Barulah ketika Yesus lahir mereka pas datang ke situ. Jadi mereka adalah kalau bisa dibilang orang timur itu bisa lihatlah masa depan lah gitu. Dia bisa tahu dari perbintangan, oh ini tandanya begini apa segala, ada raja yang bakal lahirin dan itu. Tapi dibilang di situ hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur. Dan ayatnya lagi, melebihi segala hikmat orang Mesir. Sampai hari ini kalau saudara pergi ke Mesir ada yang namanya piramid. Saya pergi ke sana dan saya lihat, saya cuma geleng-geleng. Gimana caranya orang zaman dulu bisa ngangkat satu batu aja. Yang kadang itu sampai 100 ton. Bukan cuma puluhan, ratusan ton beratnya. Tapi kok bisa bikin ya ini sampai begini besar. Kalau saudara pergi lihat piramid. Makanya salah satu peradaban yang paling maju waktu zaman itu adalah orang Mesir. Dan dikatakan di situ sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Secara sensenya ke depan gitu. Secara peradaban dan teknologinya itu melebihi itu Salomo. Dan dikatakan lagi bahwa ia lebih bijaksana daripada semua orang. Semua orang tidak ada yang melebihi Salomo. Salomo itu paling bijaksana. Dan contoh yang paling menarik, yang paling terkenal ditulis di dalam firman Tuhan adalah begini. Satu ketika ada dua orang ibu datang kepada Salomo. Masing-masing ibu itu punya bayi. Tapi yang satu bayinya mati. Jadi mereka tidur bareng gitu. Waktu zaman itu, gimana. Kemudian ada bayinya satu mati. Dan kemudian dua ibu itu bilang, yang mati itu bayi kamu. Ibu yang ini bilang, enggak, yang mati itu bayi yang kamu. Yang sini bilang, enggak, ini bayi yang kamu. Ributlah mereka, dibawalah ke hadapan Salomo. Gimana membuktikan bahwa manakah ibu yang betul bayinya yang mati, mana bayinya yang hidup. Ibu itu. Dan apa yang Salomo lakukan? Dengan hikmat yang begitu luar biasa. Sampai hari ini banyak orang mengagumi hikmatnya. Dia panggil apa? Dia panggil pengawalnya pakai pedang. Dia bilang gini, dah daripada ribut dua-duanya pengen bayi yang hidup. Dah kalau gitu apa? Belah dua aja bayinya yang hidup. Udah kasih ke ibu ini masing-masing. Dan tentu saja ibu yang tahu betul bahwa ini bayinya yang masih hidup. Dia bilang apa? Jangan. Udah kasih aja.
Kenapa? Karena dia tahu ini anaknya. Tapi ibu yang anaknya memang mati, dia bilang, oke, setuju, bagi 2 aja. Dari situ langsung ketahuan kan, Salomo langsung bilang apa? Berikan bayi itu kepada ibu yang tadi bilang jangan dibunuh. Hikmat yang sangat luar biasa kan. Jadi hikmat Salomo itu paling tinggi di antara semua orang bahkan yang pernah hidup. Bahkan kekayaannya juga ditulis. Itu paling banyak. Karena apa? Datang dari Tuhan. Tuhan yang kasih. Tapi akhir hidup dari Salomo begitu menyedihkan kalau saudara tahu. The sad end of King Solomon. Saudara tahu akhir hidupnya seperti apa dari Salomo? Seorang yang punya hikmat begitu luar biasa dari Tuhan. Akhir hidupnya dikatakan begini. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Wow. Namun Raja Salomo mencintai banyak wanita asing. Selain putri Firaun, gak cukup. Yaitu wanita-wanita Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Dan tentang bangsa-bangsa itu, sebetulnya Yahweh telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu menikah dengan mereka, begitu juga mereka jangan menikah dengan kamu. Karena sesungguhnya mereka akan mengarahkan hatimu kepada berhala-berhala mereka. Tapi masalahnya adalah Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Dan ya makanya cinta itu buta katanya. Termasuk Salomo pernah mengalami itu. Orang paling berhikmat. Dan ia mempunyai 700 istri. Saya cuma mikir 700 istri. Kalau ketemu istri 1 hari 1 kali 1 malam 1. 1 tahun 365, berarti dia akan ketemu lagi dengan orang ini setelah 2 tahun. Bayangin. Kalau tiap malam dia pindah sama istri-istrinya. Karena punya 700. Dia ketemu dengan yang pertama setelah 2 tahun. Tapi itu Alkitab tulis. Dia mempunyai 700 istri, yaitu putri-putri raja. Wah, serta 300 gundik. Waduh. Jadi di total berapa tuh? 1000. Dan istri-istrinya itu membelokkan hatinya. Dan kemudian ditulis apa lagi? Kita baca semua ya satu perikop. Ketika Salomo sudah tua, istri-istrinya itu membelokkan hatinya kepada ilah-ilah lain. Sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Yahweh Elohimnya seperti Daud ayahnya. Maka Salomo mengikuti, coba saudara lihat nih, dewa-dewanya aja macam-macam ditulis itu. Asitoret, dewi orang Sidon. Dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Buat Tuhan, Salomo jahat. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan tidak sepenuh hati mengikuti Yahweh seperti Daud ayahnya. Kemudian Salomo mendirikan bagi Kamos, dewa kejijikan orang-orang Moab. Dan bagi Moloch, lihat itu semua. Asitoret, Milkom. Gitu. Ada Moloch lagi, Kamos, dewa kejijikan bagi orang Amon, Moloch. Sebuah gunung pengorbanan di gunung sebelah timur Yerusalem. Demikianlah juga yang dilakukannya untuk semua istrinya, orang-orang asing itu yang membakar dupa dan yang membawa kurban kepada ilah-ilah mereka. Dan hasilnya apa? Maka Yahweh menunjukkan murkanya kepada Salomo. Marah Tuhan? Marah. Bahkan cuma sekedar marah, di Alkitab ditulis dia murka. Ngamuk gitulah sepertinya. Yahweh menunjukkan murkanya kepada Salomo. Karena hatinya telah menyimpang dari Yahweh Elohim Israel. Yang telah menampakkan diri kepadanya 2 kali. Padahal dia udah ketemu Tuhan 2 kali loh. Dan yang telah memberi perintah kepadanya, udah ada juga perintahnya. Mengenai hal ini. Supaya jangan mengikuti ilah-ilah lain. Tetapi ia tidak menaati apa yang diperintahkan Yahweh. Gak mau nurut. Oleh sebab itu Yahweh berfirman kepada Salomo. Karena telah terbukti, sudah terbukti nih. Bahwa kamu telah melakukan hal-hal ini
yakni engkau tidak menaati ikat janjiku dan ketetapanku yang telah aku perintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan, akan pecah katanya, mengoyakkan kerajaan itu daripadamu, lalu memberikannya kepada hambamu. Kerajaan diberikan kepada pembantunya, pada hambamu. Hanya aku tidak akan melakukannya pada masa hidupmu. Oleh karena Daud ayam, tetapi aku akan mengoyakkannya dari tangan anakmu. Dan itu terjadi. Tuhan itu memang setia. Apa yang dia bilang kepada Daud, Tuhan pegang perjanjiannya. Dia bilang, aku akan mendirikan kerajaan dari kamu. Dan akan menetapkan bahwa tetap ada kerajaan. Dan terbukti. Tapi gara-gara Salomo, kerajaan itu terpecah. Dan akhirnya betul terjadi. Anak Salomo yang namanya Rehabeam hanya pegang 2 suku dari 12 suku Israel. Sedangkan 10 sukunya lagi itu diambil alih oleh pegawainya, hambanya yang namanya Yerobeam. Cuma pegawai Salomo. Dan ambil 10. Tinggal sisa 2. Meskipun Tuhan setia dan tetap memegang perjanjian. Akan ada seluruh kerajaan dari tunas Daud. Tapi lihat apa yang terjadi dengan Salomo. Dan waktu saya baca cerita ini, jujur saya bingung. Dan banyak bertanya-tanya. Kenapa? Pertanyaannya begini. Salomo adalah orang yang paling berhikmat di dunia. Hikmat kita dibanding Salomo jauh. Tapi kenapa orang yang paling berhikmat, maaf kata nih, kok bisa melakukan kebodohan begitu rupa ya? Coba pernah pikir gak saudara? Ini orang paling berhikmat. Tapi kenapa dia melakukan kebodohan? Dia tahu bahwa hikmatnya datang dari Tuhan tadi. Bahkan dia 2 kali ketemu Tuhan. Saya aja gak pernah ketemu Tuhan. Ada saudara yang pernah ketemu Tuhan, Tuhan datang. Di situ dibilang Tuhan 2 kali datang. Gak banyak tuh di perjanjian lama, Tuhan sendiri datang. 2 kali aku datang ya kata tuh. Saya gak pernah Tuhan datang ke saya. Ada saudara yang pernah Tuhan datang? Kalau cuma sekali, ya mungkin kebetulan lah. Tapi kalau 2 kali berarti sah gitu kan. Ada bukti, bukan cuma sekali. 2 kali didatangin. Jadi dia tahu betul ini Tuhan. Dia tahu juga hikmatnya dari Tuhan. Dia tahu juga perintahnya Tuhan. Kan dia orang berhikmat. Orang paling pintar. Tapi kenapa melakukan kebodohan? Saya jadi sempat mikir. Orang paling berhikmat aja kayak begitu. Apalagi kita. Orang yang tidak berhikmat. Yang jauh hikmatnya dibandingkan Salomo. Waduh. Kok bisa begitu ya? Kenapa orang paling berhikmat kok bisa melakukan kebodohan? Kan tahu semua karena Tuhan. Didatengin lagi. Dan Salomo menulis 4 kitab. Kitab Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah dan Ratapan. Pengkhotbah Ecclesiastes, jadi eklesia, pemberitahuan. Dan di kitab Pengkhotbah lah akhirnya dia tulis. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat. Dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam. Wah, ternyata ada orang yang kerja mati-matian. Tanpa ngantuk dianggapnya kerja siang malam. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Elohim yang dilakukannya di bawah matahari. Salomo hidup di bumi, di bawah matahari. Ada matahari di atas kita. Dan Salomo bilang apa? Manusia gak bisa menyelami, gak ngerti segala pekerjaan Elohim yang dilakukan di bawah matahari. Dan kemudian dia tulis lagi, bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya. Pengen tahu nih katanya. Ia tidak akan menyelaminya. Bahkan dia akhirnya kemudian tulis tentang dirinya sendiri. Makanya saya kasih kotak. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan, maksudnya dia lagi ngomong dia. Gitu.
Dia lagi kasih tahu, saya ini orang paling berhikmat nih. Meskipun saya ngomong nih orang yang paling berhikmat. Bahwa ia mengetahuinya. Namun ia tidak dapat menyelaminya. Sebetulnya gak tahu. Kata dia. Sebetulnya gak tahu. Waduh. Waktu saya baca begini tambah bingung. Salomo aja yang udah ketemu Tuhan 2 kali. Udah dikasih hikmat dari Tuhan. Dalam artinya yang paling berhikmat. Bisa begitu. Apalagi saya. Saya mikir. Apalagi orang-orang yang lain. Waduh. Terus gimana nih? Dan buktinya bahwa gak bisa menyelami. Saya lihat semua mulai pada tegang begini. Tenang, jangan tegang. Gitu. Masih ada harapan buat kita. Kenapa? Khotbah belum selesai. Jangan bingung dulu. Karena saya sempat bingung betul. Salomo aja bisa begitu, apalagi kita. Saya pikir. Dan betul, waktu Salomo bilang tidak bisa menyelaminya. Ya kita intermezzo sedikit lah. Ada satu cerita, zoom, katanya, bukan cerita atau penggambaran lah. Nah saya mau tanya dulu sekarang coba. Menurut saudara, ini gambar apa? Coba masih ada mic-nya? Coba ditanya yang belah sini sekarang, coba jawab. Nah, coba jawab. Gambar apa? Sini, yang belum jawab. Tebak aja. Tuh lihat gambar. Bintang laut. Bintang laut, oke, sebelahnya. Berani mengemukakan pendapat. Gitu. Sama bintang laut. Jangan sama, yang lain apa kira-kira? Ya sebelahnya apa? Punya ide lain? Ya ngomong aja, apa? Gurita. Hah? Gurita. Gurita, oke katanya gurita. Ada lagi pendapat, coba belakangnya 2 lagi. Kira-kira gambar apa nih? Semangka. Semangka, oh banyak bijinya. Oke, sebelahnya satu lagi apa kira-kira? Tadi pagi ada yang bilang stroberi katanya. Oke lah ya, nah betul. Jadi ini gambar apa? Karena ini sebetulnya begitu di zoom tadi. Jadi kalau ini di unzoom, betul. Betul. Gambar jengger ayam. Cuman kan tadi di zoom, kita gimana bisa tahu? Nah kalau di unzoom itu hasilnya begini. Dan ternyata ini ayam, dan ayam ini lagi dilihat oleh seorang anak kecil. Gitu. Anak kecil itu ternyata lihat ayamnya ada di luar dari rumahnya. Lihat dari jendela. Dan inilah rumahnya nih. Gitu. Dia lihatnya sambil naik itu supaya bisa kelihatan. Dan inilah sekeliling rumahnya, ternyata banyak binatang-binatang lain juga di situ selain ayam. Gitu. Dan di situ juga banyak rumah-rumah juga yang lain. Dan ternyata rumah-rumah ini itu ada tangan besar begitu. Ternyata itu rumah-rumahan. Karena ternyata ada tangan besar. Jadi ini ada orang yang lagi main dengan rumah-rumahan itu. Ternyata ada seorang gadis kecil yang lagi main dengan rumah-rumahan itu. Dan ternyata memang itu adalah mainan. Box mainan. Gitu. Itu adalah box mainan yang lagi dipegang. Oh bukan box, ternyata gambar. Gambar yang lagi dipegang oleh seorang pria. Sambil tiduran dia, sambil setengah tidur, sambil duduk. Dia lagi duduk di kursi seperti begitu. Dan ternyata dia ada di mana ini? Oh ternyata dia ada di pinggir kolam berenang dan di belakangnya ada laut tuh. Wah sepertinya enak ya gitu. Ternyata dia ada di atas kapal pesiar. Dia lagi duduk di kapal pesiar. Tapi ternyata kapal pesiarnya ini cuma iklan di bis. Ternyata itu cuma iklan di sebuah bis. Yang lagi melintas di sebuah kota yang begitu ramai. Gitu. Kotanya itu begitu ramai tuh. Sampai kayak begini nih. Hebohnya. Padat sekali. Dan ternyata apa yang sedang dilihat kota ini ternyata itu adalah sebuah tayangan di TV. Ini cuma sebuah tayangan di TV yang lagi ditonton oleh seseorang. Ternyata orangnya ini adalah orang Indian yang ada di Arizona, di gurun, di Amerika sana. Dia lagi nonton itu di gurun.
Dan waktu dia nonton ini di gurun, ternyata apa yang kita lihat ini ternyata hanyalah gambar. Dan gambar apa ini? Ternyata hanya gambar di perangko. Gambar di perangko dari sebuah surat yang dikirim. Dan ini sedang dipegang oleh sebuah suku lah. Di sebuah pulau yang begitu terpencil. Jadi untuk sampai di situ bahkan harus diantar gitu. Tuh, ini suku terpencil, harus diantar naik pesawat. Jadi harus diantar naik pesawat. Jadi ini dari pesawat kelihatan itu di bawah. Dia cuma lempar begitu. Kenapa? Karena nggak bisa mendarat pesawatnya. Itu. Ini pesawatnya dan begitu kecil itu orang di bawah. Sekarang udah nggak kelihatan. Dan setelah itu pesawatnya ya terbang lagi. Karena apa? Nggak ada landasannya di situ. Ini kan pakai roda. Nggak ada landasan, dia cuma lemparnya mungkin begitu. Dan akhirnya apa? Ya udah dia terbang lagi. Dia pulang, dia terbang, melintasi awan. Sampai nggak kelihatan itu ada satu titik situ masih kelihatan kapalnya. Kapal terbang, pesawat terbangnya masih kelihatan. Dan inilah bumi yang dilintasinya. Dan bumi itu bulat dan bulatnya begitu sangat kecil sekali. And kita harus tahu, you are unbelievably small. Kesimpulannya, yang kita hidup hari ini, saudara sedang hidup di bumi yang sebesar itu. Dan bumi itu ada di gugusan bintang yang namanya Bima Sakti. Yang matahari sebagai bintangnya. Dan matahari itu hanya matahari dan planetnya, 8 planet kali sekarang, Pluto udah dibuang. Itu hanya satu dari triliunan bintang yang belum tereksplor. Besarnya di alam semesta. Jadi saudara perlu menyadari kalau bumi aja sebesar itu, besarnya, saudara sebesar apa hari ini? You are unbelievably small. Dan sekarang Salomo adalah orang yang paling berhikmat di bumi. Yang sebesar titik. Gak heran. Dia bilang apa? Gak ngerti aku tentang Tuhan. Aku berusaha menyelaminya. Gak bisa ngerti. Wajar. Karena Tuhan sebesar apa? Dia kasih padahal ini udah manusia paling berhikmat. Itulah Salomo. Makanya kemudian di Korintus bilang begini. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jangan bohonglah, jangan bohongin diri sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat, menurut dunia ini, dunia aja tadi begitu kecil ya. Biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Berarti apa? Kalau saudara udah merasa saudara orang berhikmat, saya mau kasih tahu, sebetulnya saudara itu orang bodoh. Maaf kata. Bodoh kenapa? Kesatu. Karena apa? Saudara merasa berhikmat. Padahal hikmat yang dimiliki itu tidak ada apa-apanya. Salomo aja yang paling berhikmat, gak ada apa-apanya. Karena hikmat dunia ini, dibilang di situ, adalah kebodohan bagi Tuhan. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui. Saya kasih kotak di situ. Rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Siapa yang bilang ini? Paulus di 1 Korintus. Ini firman Tuhan. Dia bilang rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena apa? Kita gak tahu tentang masa depan. Kita gak tahu tentang banyak hal.
Kita nggak tahu. Kita ini cuma sedikit kecil katanya. Dan kemudian ditulis lagi di Korintus, supaya tidak seorang pun dapat bermegah di hadapannya. Kenapa? Gak ada yang bisa bangga lah di hadapan Tuhan. Tapi inilah kuncinya, ini yang paling keren. Tetapi oleh Dia, oleh Tuhan, kamu berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Elohim telah membuat Kristus Yesus menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Wow, ini ayat kuncinya. Orang yang paling berhikmat di dunia sebetulnya bodoh. Maaf kata. Buktinya kok dia bisa melakukan kesalahan fatal. Dan dia juga mengakui di kitab Pengkhotbah nggak tahu apa-apa. Tapi kuncinya adalah ini. Kita butuh hikmat, bukan hikmat dunia. Yang kita butuh adalah hikmatnya Tuhan. Yang justru ciptain dunia. Dan siapa itu hikmat? Kristus Yesus. Elohim telah membuat Kristus Yesus menjadi hikmat bagi kita. Beri kemuliaan buat Tuhan untuk itu. Wow. Ini kabar baik. Kenapa? Kita nggak lebih pintar daripada Salomo. Tapi kabar baiknya, memang kita nggak butuh itu. Hikmat dunia, sia-sia katanya. Ada satu cerita dulu. Saudara tahu lah ceritanya. Bagaimana waktu itu Yesus, Maria dan Marta. Marta begitu sibuk. Dia melayani Yesus. Bagus. Bagus, tidak salah. Dia sibuk, dia layani Yesus. Ini dan itu. Dia masakin. Dia mungkin cuci kaki Yesus. Ambil anduk, ambil baskom. Dia masakin, dia siapin makanan. Dia kasih minum, kasih kopi, kasih teh, kasih inilah. Mungkin gitulah. Dia begitu sibuk. Sedangkan sekali Yesus datang, Maria cuma duduk dan ngobrol sama Yesus. Dan kemudian Yesus bilang apa? Tetapi Yesus menjawab. Karena Marta ngambek. Dia bilang, Yesus, kamu kok diem aja gak lihat saya sibuk? Itu Maria seenaknya aja cuma diem duduk. Kasih tahu dong, bantuin saya dong. Tapi kemudian apa? Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir. Jadi kenapa sih Marta sibuk? Dasarnya rata-rata karena khawatir. Kalau saya gak masak, nanti makan apa? Kalau saya nggak beresin, nanti siapa yang beresin? Kalau saya nggak begini, nanti siapa? Kalau saya nggak begitu, nanti siapa? Saya bilang nggak salah. Nggak salah sama sekali. Itu bagus. Tapi Yesus bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Akhirnya jadi ini, itu. Dan ayat berikutnya ini yang keren. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Katakan satu saja yang perlu. Cuma satu aja. Cuma satu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. The best. Bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang Maria lakukan? Dia cuma diam, duduk, dengerin Yesus. Siapa Yesus? Hikmat untuk kehidupan. Karena hikmat dunia terbukti tidak cukup untuk bisa hidup. Dari mana kita tahu hikmat dunia gak cukup? Dari orang yang paling berhikmat. Tadi dia udah kasih tahu. Gak cukup katanya. Rancangannya sia-sia, percuma katanya. Gak tahu. Tapi Yesus bilang, Maria udah milih yang terbaik. Karena dia mau dengar. Nah,
Dia pilih yang terbaik. Banyak hal yang baik. Tapi ada yang terbaik. Dalam hidup ini apa sih yang terbaik? Adalah ketika kita bisa tahu tentang Tuhan. Karena yang menciptakan kita adalah Tuhan. Ketika kita bisa tahu apa yang Tuhan mau. Yesuslah hikmat buat kita. Makanya Paulus ngomong begini di Filipi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya. I want to know Christ. And the power of His resurrection. Bahkan di dalam bahasa Indonesia sehari-harinya gitu, dibilang begini terjemahannya. Satu-satunya yang saya inginkan. Satu-satunya. Kalau tadi ditanya kepada Salomo, apa yang kamu mau? Satu. Tadi saudara juga udah ditanya dan sudah berpikir. Dan Salomo bilang, aku mau hikmat. Itu di perjanjian lama. Dan terbukti hikmat dunia yang Tuhan kasih kepada Salomo. Sehingga membuat dia menjadi orang yang paling berhikmat di dunia. Ternyata itu gak cukup. Dan membuat hidupnya gagal. Fail. Tapi di perjanjian baru. Sekarang Paulus menulis. Siapa Paulus? Paulus adalah orang yang gagal sebelumnya. Karena dia apa? Dia membenci pengikut Yesus. Dia membunuh semua pengikut Yesus. Dia pakai hikmat dia sendiri. Dia orang yang paling pintar juga. Kenapa? Karena dia murid daripada Gamaliel. Yang pada waktu itu adalah profesor yang paling hebat. Tentang hukum Taurat. Dia murid Gamaliel. Jadi dia bangga banget bahwa dia orang paling pinter sebagai seorang ahli Taurat. Tapi hasilnya apa? No. Dan di sini dia bilang apa? Itu gak ada apa-apanya. Dia ngalami seperti apa yang Salomo bilang. Sayang, Salomo tidak ada solusi. Tapi Paulus memberi solusinya. Akhirnya dia bilang apa? Saya orang paling pinter. Secara hikmat dunia. Secara ahli Taurat, secara hukum, secara kenal Tuhan lah sepertinya. Tapi apa? Bukan itu sebetulnya penting. Dia bilang satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya mengenal Kristus. Karena Kristus adalah hikmat. Hidup ini butuh hikmat. Siapa hikmat kita? Bukan hikmat dunia. Siapa hikmat kita? Kabar baiknya. Hikmat kita adalah Kristus. Jadi sepanjang hidup kita sebetulnya apa? Kalau Paulus bilang, one thing. Satu-satunya yang saya ingin. Supaya saya mengenal Kristus. Dan kemudian saya mengalami kuasa. Yang menghidupkan dia dari kematian. Saya bisa mengalami perjalanan bersama Yesus. Itulah yang saya mau satu-satunya. Dan saudara tahu, untuk kita bisa mengenal, butuh yang namanya waktu. Dari mana saya tahu apa yang saudara suka? Sekarang saya tahu apa yang Pak Handoko suka. Dia suka sepatu. Karena apa? Sering ngumpul sama saya di situ. Dan kita ngobrol-ngobrol. Wah, aku suka sepatu, Pak. Oh, jadi saya tahu kan. Dari mana? Banyak saudara juga mungkin gak tahu kan. Karena ngobrol. Tadi pagi saya baru tahu lagi. Karena ngobrol lagi. Ternyata beliau juga suka kamera. Kamera yang besar begitu. DSL. Baru tahu dari mana? Karena dia tanya. Kita ngobrol. Dari situ kita baru tahu. Saya lebih kenal lagi. Oh begitu. Dia suka ini, suka begitu. Dari mana? Spend times dan ngobrol. Jadi kalau tadi Paulus bilang. Satu-satunya aku mau untuk kenal Tuhan. Tapi kalau saudara tidak kasih waktu buat Tuhan. Gimana? Lihat ini dibilang apa di sini. Time spent alone with God is never wasted. Waktu
yang kita berikan kepada Tuhan, waktu pribadi kita yang kita berikan kepada Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Kalau pelayanan gimana? Pelayanan gak salah saya bilang. Kita sibuk gak salah. Saudara sibuk melayani setiap hari bahkan. Saya bilang tidak salah. Cuma saya kasih tahu. Kita butuh hikmat dalam hidup. Dan hikmat hanya bisa didapat dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Untuk kita bisa kenal Tuhan. Saya pelayan juga. Saya juga sibuk. Tapi saya tahu ini saya berusaha kasih waktu buat Tuhan. Untuk bisa kenal Tuhan. Dan setiap waktu yang saudara berikan buat Tuhan. Tidak akan sia-sia. Saya kasih tahu saudara. Percuma kita punya semua hikmat dunia. Saudara boleh ikutan motivator manapun. Itu pasti di bawah Salomo lah. Tapi Salomo udah bilang. Hikmatnya dia aja percuma. Kabar baiknya, kita punya hikmat luar biasa. Karena hikmat kita datang dari Kristus, Yesus katanya. Yang jadi hikmat buat kita. Dia siapa yang menciptakan seluruh dunia dan alam semesta. Kalau gitu, yang saudara perlu lakukan cuma satu. Makanya Yesus sudah kasih tahu, one thing. Cuma satu. Marta, duduk aja sini, denger. Kalau dia mau bilang. Maria sudah pilih yang terbaik. Dia cuma dengerin apa yang Tuhan mau. Dan Maria saya yakin jadi orang berhikmat. Karena dia dengar apa yang Yesus ngomong. Jadi kuncinya adalah dengar apa yang Yesus ngomong. Makanya di ayat ini betul. Orang berhikmat yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Apa Taurat? Waktu zaman itu belum ada Injil. Firman Tuhan di mana? Firman Tuhan itu Alkitab, gak usah pusing. Kalau saudara bilang, iya tapi saya gak bisa dengar Tuhan ngomong. Ya baca aja Alkitab, itu omongan Tuhan. Udah ditulis di situ. Bahkan sekarang lebih lengkap. Waktu zaman ini ditulis, cuman ada Taurat. Jadi dibilang kalau yang kesukaannya adalah firman Tuhan, itu Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pagi saat teduh ambil waktu, malam sebelum tidur juga renungkan Tuhan. Sumber hikmat kita. Kita memulai kehidupan dengan Tuhan, kita butuh hikmat. Betul? Hari itu. Kita akhiri kehidupan untuk kita bisa berpikir besok pagi juga kita butuh Tuhan. Renungkan Tuhan. Ya merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya pastikan karena ini janji daripada firman Tuhan. Orang itu, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang mau kekeringan, dia di tepi aliran air. Dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Akan terus berbuah. Dan yang tidak pernah layu daunnya selalu hijau. Pohon butuh air, itulah sumber kita butuh firman. Butuh Tuhan sebagai hikmat kita. Dan yang keren, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Whatever you do shall prosper. Wow. Itulah janji Tuhan. Apa saja yang saudara lakukan kalau saudara punya hikmat Tuhan, akan berkelimpahan. Akan berhasil. Whatever you do shall prosper. Jadi kunci hidup kita sebetulnya hanya Yesus. Saudara bilang saya bukan orang pintar, bagus. Karena saudara sadar. Karena tadi dibilang orang yang berhikmat merasa dirinya pintar justru bodoh. Karena saudara akan pakai kekuatan saudara sendiri. Dan Salomo udah pakai kekuatan yang paling kuat. Gagal. Saya kasih tahu. Gak usah dicontoh. Sumber kita hanyalah Yesus Kristus. Yang jadi hikmat buat kita. Dan kabar baiknya. Kita kan gak tahu tentang masa depan. Saya kemarin ketemu satu orang itu. Dia cerita, waduh Pak katanya. Saudara tahu itu udang ditolak di Amerika? Sepertinya cuan banget begitu kirim. Ditolak sama Amerika. Karena mengandung zat radioaktif katanya. Kemarin baru ada kasus lagi. Di Bandung ada yang namanya basreng gitu. Lagi naik daun dan viral. Bakso goreng. Tiba-tiba kemarin 1 ton masuk Taiwan. Ditolak sama Taiwan. Karena apa? Mengandung pengawet yang terlalu berlebihan. Bingung kan?
Ada orang yang udah beli banyak. Karena apa? Dia berpikir, waduh ini langsung tak borong lah, udah pasti cuan. Betul, deal, beli semuanya. Tinggal dikirim. Udah bayar, kan produksi dulu, udah oke. Begitu mau dikirim kemarin Sabtu pengumuman. Tiba-tiba dibilang apa? Bermasalah. Langsung yang belinya sorry ya batal, kan belum dikirim. Hikmat manusia gak bisa apa-apa karena kita gak tahu masa depan. Siapa yang tahu udang bakal ditolak di Amerika. Dan efeknya mungkin seafood yang lain. Gak tahu. Banyak orang berpikir ini udah pasti cuan, udah pasti, udah gak mungkin gak cuan. Saudara berani bilang gitu? Tapi kabar baiknya di sini saya tulis. My unknown future. Masa depan yang kita memang gak tahu. Is in the hands of the all-knowing God. Masa depan kita yang kita gak tahu. Itu ada di tangan Tuhan. Yang tahu tentang segala sesuatu. Makanya kita butuhkan sekali lagi bukan hikmat dunia. Itu gak salah saya bilang. Tapi one thing. Makanya temanya hari ini one thing. Dalam kehidupan ini kita cuma butuh one thing. Satu hal. Apa itu? Yesus Kristus. Yang akan jadi hikmat buat kita. Dan hasilnya apa? Saya sering kali juga kayak begini. Sometimes. I just look up and smile. And say. I know. That was you, God. Thanks. Banyak hal ketika kita mengandalkan Tuhan. Kita cuma bisa bilang apa? Tuhan, ini cuma Tuhan yang bisa lakuin. Di luar daripada apa yang saya pikir dan bayangkan. Di luar daripada seluruh hikmat manusia. Di luar dari itu. Dan kalau kita ngikuti Tuhan, ini akan terjadi. Kalau kita mengikuti hikmat dunia, perkataan kita mungkin akan seperti Salomo bilang apa? Gak ngerti kenapa bisa begini. Ya karena memang kita gak bisa ngerti. Tapi banyak kali kalau kita mengandalkan Tuhan, kita cuma senyum. Luar biasa ya Tuhan. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Kalau kita hanya ikuti berjalan bersama Tuhan. Jadi kesimpulannya, just one thing. Apa yang kita butuhkan? Yesus saja. We need Jesus. Kita gak butuh yang lain. Kita butuh Yesus saja untuk jadi hikmat buat kita. Dan kabar baiknya, Yesus itu di mana? Yesus itu bukan jauh di surga. Setiap orang percaya, kita terima Yesus dan kita undang Yesus masuk dalam kita. Kabar yang sangat baik buat kita. Ternyata Yesus ada dalam kita. Hikmat itu sudah ada dalam kita. Dia selalu ada menyertai kita. Problemnya cuma satu. Kalau saudara merasa pintar, saudara gak akan tanya Yesus. Tapi hari ini saya mau kasih tahu. Salomo aja orang yang paling pintar ternyata gagal. Jangan merasa pintar saudara. Kalau begitu, tanyalah hikmat yang ada di dalam kita. Yesus itu, dia selalu ada bersama kita setiap saat, setiap waktu menyertai kita. Saya akan kasih lihat film jadul ini. Yang pernah saya putar di sini. Bahwa Yesus selalu ada buat kita. Cuma kita gak bisa lihat. Ibu-ibu yang lagi masak. Kesuksesan saudara bukan karena saudara baca resep. Yang lagi main. Saudara perlu tahu ada Yesus di situ. Ini digambarkan Yesus selalu ikut di luar. Ya kalau di dalam gak kelihatan soalnya. Tapi saudara perlu tahu, aku menyertai kamu senantiasa. Bapak-bapak yang pergi ke kantor mau bisnis, Yesus mengikuti saudara juga. Dia ada bersama engkau. Mau deal jangan yakin dulu. Ini sih udah pasti deal, pasti cuan. Segala sesuatu bisa berubah. Andalkan Yesus dalam segala hal. Dialah sumber hikmat. Anak-anak disertai juga. Main game, Yesus kasih cheatingnya bahkan itu. Dibisikin. Kita lagi jogging, Yesus ikut jogging sebetulnya.
Karena dia ada di dalam kita. Dia selalu ikut beserta dengan kita. Itu kabar baiknya. Orang percaya kita punya Yesus, sumber hikmat buat kita. Kalau kita merasa sepertinya sendiri, tidak. Kita tidak pernah sendiri. Selalu ada Yesus. Dia sumber hikmat, sumber pertolongan. Anak-anak gak bisa, bingung. Ada Yesus yang bisa tolongin. Di dalam segala situasi, Yesus selalu ada buat kita. Tukang sampah, Yesus bantuin juga buang sampah. Jadi ringan ya kerjaan sepertinya. Kalau kita bilang kita sendiri, nggak pernah sendiri. Yesus selalu ada buat kita, nggak pernah kita jalan sendiri. Cuma kadang kita nggak sadar aja. Dan seringkali bahkan kita mengabaikan Yesus. Ketika kita ada masalah, Yesus tahu. Anak bingung gimana ini? Yesus ada di situ. Waktu menikah, kita janji di hadapan Tuhan, Tuhan hanya ada di situ. Waktu kita sedih, Yesus menghibur kita. Ketika kita mengalami orang yang meninggalkan kita, Yesus janji, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kau. Dia selalu bersama dengan kita di setiap waktu. Waktu menikah di hadapan Tuhan dan manusia, Yesus ada di situ. Janji nikah. Dia turut bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Setiap masalah selalu ada jalan keluar dalam Kristus. Dia hikmat yang luar biasa. Gak perlu cari hikmat manusia. Intinya adalah spend time with God. Kasih waktu lah. Lebih banyak lagi. Dia sumber penghiburan, sumber pertolongan. Ketika kita putus asa, putus harapan, hilang harapan mungkin. Yesus bisa kasih penghiburan buat kita. Di setiap saat, di setiap situasi, Yesus adalah Immanuel, yang artinya Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Amin. Luar biasa sebetulnya kehidupan kita orang-orang percaya. Kehidupan kita orang-orang Kristen. Kenapa? Karena ada Kristus yang di dalam kita. Dialah sumbernya, sumber hikmat kita. Disitulah kita bisa tahu the will of God, kehendak Tuhan. Kalau kita bisa tahu kehendak Tuhan, itulah kunci menuju keberhasilan Anda. Bagaimana kita bisa memposisikan diri kita untuk hidup di dalam kuasa, penyediaan dan perlindungan Tuhan secara supranatural. Khotbah ini sudah ada di IHS Media. Saudara tinggal cari khotbah saya di IHS Media. Sambungannya sebetulnya ke sini. Tentang bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan. Karena orang yang tahu kehendak Tuhanlah yang akan berhasil dalam hidup ini. Kenapa? Karena Tuhan tahu tentang masa depan. Hidup bukan gambling. Ada banyak orang gambling. Dan ada banyak orang juga akhirnya gagal. Tapi saya mau kasih tahu hari ini. Kita punya Tuhan sebagai hikmat. Kristus yang dalam kita. Problemnya terkadang ada God's will, ada my will. Makanya ini firman yang saudara patut dengar sambungannya. Karena waktu saya udah habis. My will kadang begitu kuat. Keinginan saya begitu kuat. Tapi yang seharusnya kita ikuti adalah apa yang jadi keinginan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan hidup kita akan berhasil. Bukan hikmat dunia, tapi hikmat Kristus yang dalam kita. Itulah yang membuat kita berhasil. Ya, waktunya habis. Dan saya undang lagi saudara bisa hadir ibadah ketiga nanti sore.
Karena itu ibadah spesial saya akan sharing tentang ini. What you need to know about the end times. Apa yang saudara perlu tahu untuk kita hidup di akhir zaman ini. Saudara perlu tahu karena hari-hari ini kita hidup di akhir zaman. Apa yang saudara perlu tahu untuk kita bisa hidup di akhir zaman. Dan ada sesuatu yang lagi viral dan luar biasa sebetulnya dalam 2 bulan terakhir ini. Dan itu sebetulnya mendunia. Tapi Indonesia, karena Indonesia nggak ngerti bahasa Inggris, Indonesia negara Muslim terbesar di dunia, mungkin efeknya nggak terlalu kerasa. Padahal di seluruh dunia lagi viral. Gara-gara ada satu orang yang namanya Charlie Kirk. Gitu. Kalau saudara pernah dengar, saya pernah bagiin juga di beberapa gereja. Dan Charlie Kirk akhirnya ditembak kayak begini nih. Waktu dia di hadapan 3.000 orang kurang lebih. Satu tembakan kena di terus langsung. Ya. Oke, udah cukup. Nanti malam saya lanjutkan. Ya, jadi nanti malam akan bicara tentang akhir zaman. Dan tentang akhir zaman ada 2 hal kalau buat saya yang begitu penting dan jadi perhatian saya. Sebagai pengamat akhir zaman, kalau bisa bilang begitu. Yang pertama yang saya amati adalah rapture. Kapan Yesus datang lagi? Karena apa? Yesus janji. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke surga, aku akan datang lagi menjemput. Dan Alkitab jelas bilang apa? Kamu gak akan tahu kapan. Tapi tanda-tandanya kamu bisa lihat. Jadi yang kita lihat tentang akhir zaman adalah tanda-tandanya. Kalau mau hujan aja kamu bisa lihat, mendung katanya. Tapi kenapa kamu gak bisa lihat tanda-tanda zaman? Itu dibilang begitu di Alkitab. Jadi yang diperhatikan tentang akhir zaman adalah tanda-tanda zaman. Dan menurut saya ini sudah akhir zaman. Dari tanda-tandanya yang pertama. Yang kedua yang menurut saya jadi menarik tentang akhir zaman adalah. Yang pertama rapture. Yang kedua adalah tentang revival. The end times revival. Karena Tuhan bilang ada hujan awal, ada hujan akhir. Waktu pertama Roh Kudus dicurahkan, dampaknya kita sampai orang Indonesia bisa mendengar tentang kabar baik itu Yesus. Itu baru hujan awal. Dan Tuhan janji hujan akhir pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan lagi Rohku. Yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dan akan terjadi revival di dunia. Dan itu yang lagi saya tunggu tentang akhir zaman. Dan menurut saya itu sedang terjadi hari-hari ini. Sejak apa? Sejak kapan? Sejak Charlie Kirk ditembak. Gimana beritanya? Nanti sore. Jadi saudara yang gak ada perlu, gak ada urusan, gak ada kerjaan ini dan itu. Ya cobalah datang lagi dan saya akan bagikan tentang sesuatu yang luar biasa di akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber hikmat bagi kami Tuhan. Engkaulah yang tahu tentang masa depan, di mana kami gak tahu tentang masa depan. Dan biarkan seluruh hidup kami Tuhan, kami bisa berjalan di dalam kehendak-Mu. Your will be done. Supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, sejalan dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Yesus untuk janji-Mu. Bahwa Engkaulah sumber hikmat bagi kami Tuhan. Kami gak sanggup jalan kehidupan kami di dunia ini tanpa Engkau. Biarkan kami memberikan waktu kami. Memberikan Tuhan effort kami untuk pengenalan kami akan Engkau. Untuk kami bisa tahu satu-satunya yang kami butuh di dunia ini adalah Engkau sendiri Yesus. Yang menjadi hikmat bagi kami. Untuk kami bisa jalani kehidupan kami di dunia ini. Dan terima kasih untuk janji-Mu Tuhan. Ketika kami mau merenungkan semua firman itu, kami percaya. Whatever we do shall prosper. Apapun juga yang kami lakukan akan berhasil di dalam Engkau. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan. Kami pegang janji-Mu itu Tuhan. Aku sungguh berdoa untuk setiap anak-Mu yang mendengar firman hari ini Tuhan. Biar mereka mau memberikan waktu mereka. Satu-satunya yang perlu. Untuk mereka mau mengenal Kristus. Sebagai sumber hikmat dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.
Aku melayangkan mataku, memandang ke gunung-gunung itu. Dari manakah pertolonganku? Dari Tuhan Yesus. Tak dibiarkan kakiku goyah, penjagaku takkan terlelah. Kau tak pernah meninggalkanku, tidak akan pernah. Nyanyi Hosana kan memujimu, nyanyi Hosana kan menyembahmu. Bukan menari dan terus menari bagimu Yesus Tuhanku. Nyanyi Hosana kan memujimu, nyanyi Hosana kan menyembahmu. Bukan menari dan terus menari bagimu Yesus Tuhanku. Aku melayangkan mataku, memandang ke gunung-gunung itu. Dari manakah pertolonganku? Dari Tuhan Yesus. Tak dibiarkan kakiku goyah, penjagaku takkan terlelah. Kau tak pernah meninggalkanku, tidak akan pernah. Nyanyi Hosana kan memujimu, nyanyi Hosana kan menyembahmu. Bukan menari dan terus menari bagimu Yesus Tuhanku. Nyanyi Hosana kan memujimu, nyanyi Hosana kan menyembahmu. Bukan menari dan terus menari bagimu Yesus Tuhanku. Dengan kabar baik ku beritakan kepadamu, Yesus Kristus itu Tuhan Juru Selamat hidupmu. Percayalah padanya, masa depanmu terjamin di dalam Dia. Bapa di surga telah beri Sang Putra, rela berkorban di Golgota, serahkan nyawa menebus dan menyelamatkan kita semua.